Pagi-pagi ambiar, seorang putra asal Aceh, sesuai namanya Gayo. Paul Gayo berasal dari Nanggro Aceh Darussalam. Lagu barusan apa judulnya? Ampun Dosa. Ampun Dosa. Paul Gayo ini menjadi salah satu orang yang terdampak bencana banjir dan juga tanah longsor beberapa waktu yang lalu di 3 provinsi. Karena keluarganya terdampak sampai sekarang ya. Betul sekali. Sebelum Paul Gayo menceritakan, kami semua di sini mengucapkan terima kasih Paul Gayo sudah menyempatkan waktu. Dan Sobat Ambiar, sampai dengan sekarang BNPB masih terus mengupdate dan kabar yang sayang sekali, kabarnya memang korban meninggal terus bertambah, 921 orang dinyatakan tewas. Kemudian lebih dari 300 orang masih dinyatakan hilang kontak dan lebih dari 900 ribu orang masih tinggal di pengungsian. Kami berharap keadaan bisa membaik, pun juga untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan kesabaran, dan juga untuk daerah yang belum bisa dijangkau bisa segera dijangkau dan juga diberikan bantuan. Kita akan lihat bagaimana cerita dari Paul Gayo beserta keluarga yang terdampak bencana banjir bandang. Iya, geser saya. Keluarga kamu atau orang tua kamu itu keluarga besar kamu di kota mana? Di Bener Meriah. Bener Meriah. Bener Meriah di Aceh itu kan Aceh itu terdiri dari beberapa provinsi dan saya berada Dari kota, di tengah-tengah. Ya? Oke. Tengah-tengah provinsi. Oh, tepat di tengah provinsi. Iya, ya? di tengah. Oke. Saat kejadian kamu di Jakarta berarti? Saya di Jakarta, tapi pas setelah kejadian, pas kejadiannya kan itu pagi malam kalau nggak salah, terus ditelepon sama kakak saya masih ada jaringan. Dan itu memang parah banget dan terisolir juga mereka itu karena di setiap jembatan itu emang terputus. Sampai sekarang listrik semuanya padam. Di Bener Meriah ada siapa aja? Keluarga besar saya semuanya di sana. Semua memang di sini? Semua di sana karena memang domisili kita di Bener Meriah di Aceh. Pilu pasti iya, sedih juga iya, miris apalagi. Kamu sebagai putra daerah, ya satu Indonesia merasakan hal yang sama. Tapi kamu yang benar-benar terdampak bersama dengan keluarga secara pribadi, apa yang kamu rasakan ketika setiap melihat tayangan pun juga kabar dari keluarga? Kalau saya sendiri sih sedih banget gitu ya. Sedihnya itu nggak bisa diungkapin lagi gitu. Bahkan sedihnya itu hampir sama ketika saya ditinggalin sama orang tua gitu. Yang tadinya saya nggak pernah nangis, jarang nangis, terus tiba-tiba nangis dengan sendirinya karena kan keluarga saya jauh di sana dan mereka itu terdampak, nggak bisa keluar rumah, terus keluar kampung juga nggak bisa karena memang terisolir, jembatan juga terputus, akses jalan tidak ada, lampu mati, jaringan. Bahkan sampai sekarang saya nggak bisa hubungi keluarga saya sendiri. Sampai sekarang. Terakhir kemarin 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu gitu, itu terakhir saya teleponan sama kakak saya. Dan alhamdulillah banget sih pas pertama kali banjir tuh hari pertama, itu saya langsung dikirimin tuh video-video, bahkan ada abang kandung saya sendiri tuh ngangkat mayat. Di kampung saya sendiri ngangkat mayat karena memang untuk mau menguburkan dan nggak ada kain kafan sama sekali. Ya terpaksa pakai mukena yang ada di masjid dan itu pun mukena umum yang ada di masjid di tempat saya. Jadi itu tuh Masya Allah kayak nggak mungkin terjadi tapi ya realnya seperti yang kita lihat. Ada teman atau sahabat atau saudara yang kamu kenal yang menjadi korban yang pada akhirnya bukan hanya kehilangan rumah atau tempat tinggal tapi harus kehilangan nyawanya? Kalau temen sih untuk saat ini saya belum tahu karena nggak ada informasi sama sekali. Kita nggak bisa minta informasi apapun ke mereka selain saya selalu kontekan sama wartawan-wartawan yang ada di Aceh. Jadi saya itu sama teman-teman relawan, sama teman-teman wartawan di sana kita kayak saling bantu-membantu gimana caranya supaya untuk nge-up ke media gitu. Supaya pemerintah itu melihat gitu loh bahwa Aceh itu memang terjadinya ya nggak segampang apa yang diomongin sama pemerintah gitu. Yang tadinya kan mereka bilang nggak seserem itu. Dan tapi sudah dikoreksi oleh kepala BNPB. Iya, tapi kan faktanya sekarang seperti yang kita lihat sekarang gitu. Faul, kita mau kasih lihat sebuah artikel. Ini dia. Akses terputus akibat banjir dan longsor. Paul Gayo tidak bisa hubungi keluarga berhari-hari. Kamu tadi bilang bahwa 4 hari yang lalu sempat bisa menghubungi kamu. Itu gimana caranya bisa mendapatkan akses untuk menghubungi? Nah jadi alhamdulillahnya itu saya itu kan
tinggal di daerah pegunungan. Jadi setiap hari, jadi dari udah 10 hari ini, udah 10 hari saya selalu tekanin ke kakak saya. Pokoknya intinya setiap hari itu kalau bisa jam 16.00 kita teleponan. Tapi kalau seandainya emang lewat dari situ itu udah nggak bisa lagi. Nah dan alhamdulillahnya ketika pas 3 hari yang lalu jam 16.00 ada, saya selalu nunggu tuh setiap hari jam 16.00 dan alhamdulillahnya bisa teleponan. Sampai sekarang udah nggak bisa lagi gitu. Itu jam 3 hari yang lalu jam 16.00 jam 4 sore itu berada di kota Bandar Maria atau harus lari keluar dulu? Harus pergi jalan kaki ke gunung. Jalan kaki ke gunung untuk mendapatkan sinyal. Dan sinyal itu juga dipergunain seluruh masyarakat yang ada di daerah saya gitu. Dan otomatis ketika saya video call itu nggak selancar yang orang-orang pada umumnya dan itu pasti terputus-putus gitu. Kondisi keluarga kamu gimana? Kondisi keluarga saya ya keadaannya memang alhamdulillah mereka itu sehat, tetapi dari segi bantuan dari pemerintah, logistik dan lain-lain, ya itu memang tidak ada sama sekali. Rumah terdampak? Rumah saya nggak terdampak, tetapi akses jalan menuju ke rumah saya, bahkan di setiap kampung-kampung yang ada di kabupaten saya, itu semuanya aksesnya terputus. Baik, Dan kalau ngomongin akses berarti logistik artinya. logistik. Jadi kampung kabupaten saya itu akses paling terputus dan jembatan terputus paling banyak di Aceh. Oke, logistik apa yang kesulitan didapatkan keluarga kamu? Misalnya kalau di Sibolga beberapa waktu yang lalu kan sampai akhirnya tempat penyimpanan beras Bulog ya akhirnya menjadi sasaran karena tidak ada pilihan, bukannya mereka tidak punya uang karena memang tidak ada pilihan. Kalau di Benar Maria? Kalau di Benar Maria itu ya kebutuhan pangan saya sebenarnya kayak beras. Dan kakak saya juga pernah bilang yang kami butuhkan itu bukan uang, tetapi mereka itu butuh makan karena beras nggak ada, terus apa semua kebutuhan Iya, dapur kalaupun itu dikasih uang, tokonya kan pada nggak ada, udah hancur nggak ada ya. yang jual. Terus yang saya bingung juga sama pedagang-pedagang nih yang ada di Aceh ini, masya Allah sih. Kenapa? Jadi ada oknum-oknum pedagang yang memang mereka menaikkan harga sampai 300% gitu dari harga biasa. Jadi saya juga mikir di mana pikirannya gitu ya. Padahal Dalam Gubernur Nanggro Aceh Darussalam juga sudah menginformasikan jika ada pedagang nakal menaikkan harga akan menutup bahkan tidak memberikan izin untuk membuka kembali Iya betul. supermarket atau minimarket tersebut. Kita mau kasih lihat. Tadi Faul sempat cerita bahwa sang kakak sempat mengangkat jenazah korban banjir bandang. Gimana, Pak? Kampung aku sendiri. Kayak sungai ya Iya, itu. jadi itu sebenarnya sungai kecil, tapi karena memang volume airnya terlalu besar. Ya. Jadi selebar itu. Padahal itu perkebunan biasa. Sebenarnya kalau nggak banjir nggak segitu besar. Enggak airnya. sebesar itu juga, tapi karena memang terlalu meluap, jadi besar banget. Itu tadi yang dibawa itu, maaf, itu mayit. Itu mayat. Dan yang ngangkat abang kandungnya saya sendiri. Itu yang tadi Dan itu? yang dikirim video itu kakak saya. Dan itu sempat saya viralkan di media dan alhamdulillah juga dinotis lah sama pemerintah. Kakak kamu apakah mengenal jenazah tersebut atau hanya sebatas sama-sama tinggal di situ? Secara kemanusiaan membantu? Atau? Jadi kampung saya itu cuma bisa satu akses yang seperti ini bang. Jadi karena emang aksesnya terputus, jembatan tidak ada sama sekali. Jadi mayat ini mayat di kampung yang sebelah. Oke. Jadi karena mau dikuburkan, karena nggak ada akses untuk ke tanahnya mungkin ya. Jadi pakai akses ini dan itu yang buatin itu abang saya sendiri gitu. Faul, kamu kan di Jakarta ya, dan ini adalah keputusan kamu akhirnya untuk hijrah ke Jakarta mencari rezeki bagi kamu dan juga untuk keluarga. Tapi pasti pikiran kamu tidak berada di sini. Kalau jujur iya sih. Dari kerjaan dari kemarin saya kerja gitu, ada syuting apa, kepikiran saya kebelah gitu. Pasti saya selalu mikir keluarga saya yang ada di Aceh. Apa ketakutan terbesar Faul? Ya kehilangan mereka karena sebelumnya saya kan sebenarnya saya itu pengalaman hidup saya lumayan panjang dan agak berat gitu bang. Kenapa? Karena saya udah ngerasain kehilangan orang tua, tsunami Aceh udah saya rasain gitu. Terus perang Aceh udah saya rasain dan sekarang saya dengar kabar ya keadaan seperti ini gitu. Faul, ini kalau ngomongin tsunami Aceh, perbedaannya
Apa yang kamu lihat? Karena ada yang bilang bahwa ini, Lebih parah. ada yang bilang lebih parah, terasa sama dampaknya. Apa yang Kalau kamu saya bisa ngelihat ceritakan? dari saya sendiri ya, kalau dari 2004 ketika tsunami itu, kita nggak merasa kelaparan. Kita nggak ada merasa kelaparan, tapi kita terdampak dari tsunami itu. Tapi kalau untuk kelaparan, bantuan dan lain-lain itu kita rasakan semuanya. Seluruh masyarakat Aceh merasakan bantuan dari pemerintah. Barangkali kalau sekarang memang aksesnya ya, Iya. banyak akses yang terputus itu Iya. jadi salah satu kendala untuk distribusi Iya. logistik atau juga bantuan kepada mereka yang terdampak. Ini juga sempat viral di media sosial, Sobat Ambiar, ada satu keluarga yang sudah 1 minggu sayangnya belum dapat bantuan. Ya, semoga keluarga tersebut sudah mendapatkan bantuan dari pihak terkait atau juga dari relawan yang turut serta untuk membantu. Cerita keluarga kamu, apalagi yang bisa kamu ceritakan mengenai bantuan atau juga barangkali warga yang tidak bisa atau sampai dengan sekarang masih sulit mendapatkan bantuan? Kalau dari saya pribadi sih yang saya tekankan dan informasi dari teman-teman relawan yang ada di Aceh, Ya. jadi yang mereka butuhkan itu adalah bantuan logistik, Bang. Terus jadi sekarang itu di tempat saya itu bantuan logistik itu kan udah banyak sebenarnya, udah mumpuni untuk disalurkan ke masyarakat. Tetapi aksesnya nggak ada. Nah, jalan keluarnya adalah gimana caranya supaya bantuan itu tersampaikan kepada masyarakat. Nah, dengan cara helikopter. Selain itu nggak bisa. Kalau buat jalan mah itu bisa sampai berbulan-bulan baru nyampe. Buru mati dong nanti. Jadi melalui darat masyarakatnya kan. sulit ya, tidak Iya. bisa dalam waktu yang Ya jalan keluarnya kalau menurut aku pribadi sih ya itu tadi. Jadi sediakan helikopter. Jadi didatangin ke setiap korban gitu loh. Atau mungkin misalkan kalau yang harus dilalui dengan air kan ada kapal karet ya. Di sana nggak ada laut. Nggak, maksudnya kan itu ada yang pakai kereta kayak kapal karet gitu karena airnya terlalu banyak yang di sekitaran. Kalau pakai kapal nggak bisa King. Jadi itu tuh kan pakai Perahu Perahu karet, karet. maksudnya perahu karet. perahu karet. Kalau di kampung saya nggak bisa pakai perahu karena itu kan sungai. Oh. Jadi jalannya cuma jembatan aja. Cuma pakai jembatan. Aksesnya itu yang Nah jalan satu-satunya itu pakai helikopter. Mau dibuang kayak mau diapain terserah deh. Yang penting nyampe itu makanan ke listrik kampung berarti saya. sampai sekarang juga masih Mati belum semuanya nggak ada. sampai sekarang. Ya Sampai pasti, sekarang. pasti. Baik Sobat Ambiar, kita juga punya sebuah gambar. Ini anak kecil yang kehilangan ibunya. apa yang bisa dibantu ya dengan kayak gitu ya. Ya dikasih uang pun juga kan memang. Kasih karena uang kan pun banyak tidak ada yang nggak tempat. ada, iya, tempatnya tidak pada ada nggak tempat ada, untuk iya. beli apa. Ya seperti yang saya bilang tadi, mereka itu nggak butuh uang sebenarnya. Yang Ya, butuhnya mereka langsung butuhkan aja itu tuh. Makanan ya, langsung. makanan, Iya. Betul. makanan bahan Bahan-bahan pokok. ya bahan-bahan pokok yang perlu disalurkan ke mereka gitu. Betul. Sandang dan pangan lah ya, tapi Iya. pangan lebih terutama ya. Ya, Betul, nggak betul. perlu sandang pangan dan yang lebih-lebih deh. Yang penting beras aja dulu. Yang penting masuk Iya, karbohidrat iya. ke Nasi doang juga enak ya, betul. mau pakai garam kayak mau pakai apa kayak apalagi Iya. kan daerah saya daerah pegunungan khusus daerah saya ya. Iya. Jadi itu tuh kan masih ada kayak mau labu kayak apa. Kemarin sempet makan pakai labu, tapi terlalu sering jadi kembung. Betul. Jadi labu itu kan ya begitu Gas lah. juga, Ya. iya. Kalau terlalu banyak ya nggak bagus juga buat pencernaannya. Ya mudah-mudahan pemerintah. Saya sampai bingung mau komentar dan bertanya apa ya. Karena mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi. Ya, Kita bisa mendoakan amin ya rabbal alamin. Ya karena untuk semua yang terdampak. Kami turut berbelasungkawa. Apalagi yang anak-anak ini, jadi dia itu orang tuanya hanyut. ya tadi kan kata ibunya Ya, meninggal ya. orang tuanya hanyut dan bapaknya belum tahu di mana posisinya dan dia nempel tuh sama ibu itu. Oh. Paul, putra daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, itu kan tersebar di mana-mana. Dan 3 provinsi ini tuh termasuk provinsi yang anak daerahnya suka merantau. Iya benar. Jiwa berpetualang. Iya. Harus merantau supaya aku sukses bisa menaikkan derajat keluargaku di kampung halaman. Komunitasnya cukup besar juga di Jakarta. Iya kalau orang Gayo lumayan besar. Akhirnya kamu mewakili komunitas Gayo, apa yang dilakukan untuk bisa setidaknya meringankan atau barangkali komunikasi apa yang dijalin sesama
anak rantau dari Gayo di Jakarta? Jadi kalau dari saya pribadi sih ketika pasca banjir ya Bang ya, setelah 3 hari, jadi saya memutuskan untuk membuka donasi untuk korban yang ada di Aceh. Dan alhamdulillah banyak banget teman-teman yang sukarela gitu Bang. Alhamdulillah saya juga nggak nyangka bisa dapat donasi selama 4 hari ketika saya udah buka donasi itu. Dan sampai sekarang udah terkumpul 60 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Jadi itu nanti insya Allah bakal meringankan beban korban yang terdampak. Itu sih. Yang pokoknya saya fokusin untuk teman-teman yang terisolir sih sebenarnya Bang. Yang ada di kampung saya. Ya mudah-mudahan ya insya Allah. Ini juga ada satu tayangan yang membuat kita juga pilu ketika kami mengetahui bahwa ada warga yang tidak bisa minum air bersih karena memang aksesnya tidak ada. Pada akhirnya harus minum air seadanya, termasuk barangkali air lumpur yang harus mau tidak mau, suka tidak suka. Kayak gitu lah. It's very sad. Sedih sekali loh. Wow. Saya sampai nggak tahu harus berkomentar apa Sobat Ambiar. Sebenarnya Itu saya air lumpur ya. iya sebenarnya saya juga udah Juga kayak seperti teman-teman selebriti ataupun influencer yang membuka donasi seperti Faul ya. Bagaimana bisa sampai di sana yang tadi katanya kan terputus aksesnya. jadi Bagaimana bisa betul-betul mereka bisa dapat air bersih, makanan bersih gitu dan mereka bisa Ya, kenyang gitu. kalau dari saya pribadi sih ya intinya pemerintah sih Bang. Pemerintah. Jadi kalau mereka ada membuka hati untuk warga Aceh, ya dengan cara apapun pasti ada caranya. bisa, betul. Karena Banyak mereka cara harus sih. mengerti gitu. Semoga Jadi maksudnya adalah donasi tersebut akan diberikan dalam bentuk makanan, tapi perlu logistiknya dari pemerintah untuk membantu. Kalau dari saya pribadi saya nggak peduli tentang ini itu. Kalau dari saya nih, kenapa saya buka donasi itu sendiri untuk teman-teman yang ada di Aceh? Nah sekarang saya baru kepikiran, kalau teman-teman yang influencer sebelumnya kan mereka mikirin logistik ini dan lain-lain gitu kan. Kalau dari saya pribadi lebih mikir ke anak-anak ketika saya udah lihat adik-adik itu Bang. Jadi mereka itu kan pertama sekolah. Terus yang kedua, apalagi di daerah Aceh Tamiang, itu mereka tuh semuanya penuh lumpur. Baju nggak ada sama sekali gitu. Dan kalau dari saya pribadi, ketika nanti udah terkumpul dan uangnya itu cukup untuk membantu mereka, saya pengen fokusin di alat sekolah sih sebenarnya. Alat sekolah adik-adik yang masih sekolah. Kalau logistik, alhamdulillah, walaupun memang belum full banget nyampe di Aceh, tapi kemarin Kak Najwa Shihab udah informasi ke kita. Jadi untuk logistiknya itu udah tersedia. Tetapi cara untuk ngebawa ke daerah yang terdampak itu tuh nggak ada akses sama sekali itu. Dan itu yang disayangkan. Baik, semoga dengan kunjungan kali kedua Presiden kita ke Aceh bisa membuat percepatan perbaikan kondisi di sana, pun juga untuk distribusi logistik bagi mereka yang membutuhkan dan juga untuk perbaikan akses. Faul tadi cerita bahwa sulit untuk menghubungi keluarga di Aceh, tapi nggak ada salahnya kalau kita boleh coba ya. Boleh Di sini banget, ya. boleh banget. Kita mau coba menghubungi keluarga Faul di Aceh. Semoga Amin. hari ini Semoga aksesnya atau jaringannya bisa lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya, karena kabar dari keluarga yang tidak ada kabarnya selama berhari-hari itu Saya telepon ya. satu hal yang begitu luar biasa Semoga sekali bisa. pastinya ya. Untuk teman-teman yang berada di luar provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, mereka yang merantau dan juga mereka yang terdampak kampung halamannya ketika tidak bisa mendapatkan kabar karena tidak adanya akses untuk nelpon, listrik yang mati, tidak adanya sinyal. Kabar dari keluarga untuk mendengar kabar bahwa mereka baik-baik saja, itu merupakan satu hal yang begitu luar biasa sekali. Dan kami juga ucapkan terima kasih bagi orang baik yang sudah mendonasikan. Ya. Banyak sekali kanal-kanal ataupun juga influencer melalui berbagai cara, melalui siapapun itu,
sudah mendonasikan sebagian hartanya untuk mereka yang membutuhkan. Semoga Allah gantikan dengan berlipat ganda. Dan kita berharap semoga keadaan ini bisa lebih baik lagi. Amin, amin, amin ya Allah, amin, amin. Sepertinya nggak bisa Bang, karena emang 3 Mungkin hari di sana jaringannya lagi nggak baik juga mungkin. bukan nggak baik, emang nggak ada. sama sekali listrik mati, terus jaringan emang nggak ada sama sekali. Siang hari pun juga mungkin nggak ada Nggak ada. sedikit-sedikit aja. Nggak ada. Jadi pokoknya intinya walaupun bisa, karena kalaupun bisa itu bisanya jam 16.00 dan itu waktunya cuma 1 jam. Dan itu pun kita harus ke gunung. Kakak saya itu jalan kaki ke gunung untuk mendapatkan sinyal itu. Takutnya Dan sampai juga sekarang HP-nya nggak ada. mati karena kan Paul, terima kasih listrik sudah mati. bercerita kepada kami Iya. semua di sini. Kita Nggak bisa. kembali saat lagi tapi pagi-pagi ambiar.